Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita minta pertolongan kepada Allah yang memberikan hidup kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun dalam setiap dosa pelanggaran kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Rahasia Kristus yang terambil di dalam kitab Efesus 3 ayat 1-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Padaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Paulus berbicara mengenai rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah di dalam Efesus 3 ayat 9. Dan kini diperkenalkan melalui wahyu di dalam Efesus 3 ayat yang ketiga oleh Roh Kudus kepada para rasul dan nabi di dalam Efesus 3 ayat yang kelima. Rahasia itu ialah maksud Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-10, dan untuk memasukkan orang dari semua bangsa dalam janji mengenai hidup dan keselamatan. Efesus. Dari orang Yahudi dan bukan Yahudi,
Allah menciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-6. Sebuah umat yang baru bagi dirinya. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk melaksanakan kehendak-Nya menjadi kekuatan yang mengalir dari Kristus yang bangkit dan bekerja melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Iman dan kasih karunia, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ada dua arti yang mungkin dari ayat ini. Yang pertama, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga mungkin menunjuk kepada malaikat-malaikat yang baik di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Mereka melihat hikmat Allah yang menakjubkan ketika Ia mempertunjukkan melalui gereja di dalam 1 Petrus 1 ayat 10-12. Yang kedua, frase ini mungkin menunjukkan kepada kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah alam roh dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Kepada mereka maksud abadi Allah diberitahukan melalui pemberitaan tentang keselamatan oleh gereja dan melalui peperangan rohani terhadap iblis dan pasukannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah kami terus berada dekat dengan-Mu saja. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Bila mana kami sudah membaca merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau melihat isi hati kami. Biarlah hati kami, pikiran kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk perenungan kebenaran firman-Mu. Kami siap melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan tolong membimbing dalam setiap langkah kami. Terpuji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.